Salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akad salam, yang mana dosen pengampu kita adalah Ibu Arini SEMAK-AKCACGAA. Untuk akad salam ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Priska, Mirasel Disit, dan Ardiansa akan mencoba memaparkan atau mempresentasikan tentang akad salam ini. Untuk akad salam ini kami membagi dalam 5 kategori. Yang pertama adalah pengertian dari akad salam itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis akad salam, mungkin ada beberapa nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah dasar syariah akad salam, yang mana di situ menjelaskan tentang hukum-hukum tentang akad salam. Yang keempat, perlakuan akuntansi PSAK 103 bagi pembeli. Dan yang terakhir adalah yang kelima, perlakuan akuntansi PSAK 103 untuk penjual. Pengertian dari akad as-salam itu, salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka, atau para fuqihah menamainya al-muhawiis, barang-barang yang mendesak, karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Kemudian salam dapat didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan muslim fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual, atau yang disebut juga dengan muslim ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau disebut al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Secara terminologi, ulama mengkategorikan sebagai al-mahawiis barang-barang mendesak atau sejenis jual beli yang dilakukan yang mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada saat akad. Jenis-jenis akad salam yaitu bais as-salam dibedakan menjadi 2 model, yaitu salam dan salam paralel. Salam merupakan dapat definisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Kemudian yang kedua, jenis-jenis akad salam ini adalah salam paralel, yang berarti melaksanakan 2 transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok, atau bisa dikategorikan sebagai pihak ketiga lainnya yang melaksanakan transaksi bai as-salam. Seperti contoh antara bank dan nasabah, dan antara bank dan supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dalam prakteknya, bai as-salam dibedakan menjadi 2 yang seperti saya bilang tadi, yang di atas tadi, merupakan jual beli dengan pembayaran di awal akad dan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai dengan kesepakatan. Yang menurut hemat saya, yang merupakan keterangan di atas itu adalah kesepakatan akad oleh pembeli dan penjual. Yang kedua, pelunasan pembayaran oleh pembeli. Yang ketiga, penyerahan barang oleh penjual. DSN MUI membolehkan transaksi salam paralel dengan persyaratan bahwa pemenuhan akad salam pertama tidak tergantung atau yang disebut dengan ta'aluk, bahkan merupakan akad yang terpisah dengan akad salam. Kedua,
akad salam antara pembeli dengan pemasok. Jika terjadi ta'aluk, pemenuhan penyerahan barang pada akad salam pertama tergantung kepada penerimaan barang pada akad salam pertama. Bahkan eksplisit merupakan syarat, maka tidak dibolehkan karena dekat dengan transaksi riba. Berakhirnya akad bai'ah salam adalah berdasarkan beberapa ketentuan atau regulasi yang diatur oleh DSN MUI di atas, maka akad bai'ah salam dianggap selesai jika barang telah dikirim sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Berikutnya, bai'ah salam dianggap batal jika barang pesanan 1. Tidak terkirim sesuai dengan waktu yang disepakati. 2. Tidak terkirim sesuai kualitas atau spesifikasi yang sesuai. Jika kualitas barang yang dikirim lebih rendah. Dan yang terakhir adalah pembeli memiliki khiyar opsi untuk menerima atau menolak atau membatalkan akad. Dasar syariah akad salam ada beberapa yang jadikan dasar, yaitu dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Yang di Al-Quran ada beberapa surat yang yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 terkait pengharaman riba dan halalnya jual beli. Kemudian Al-Baqarah 282, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang ketiga, dasar hukum as-salam adalah surat An-Nisa ayat 29 berkaitan bolehnya perniagaan atas dasar suka sama suka. Kemudian dari hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salam atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dasar syariah akad salam yaitu ijma' yang berbunyi kesepakatan ulama ijma' akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mudzir yang mengatakan bahwa semua ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan atau perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka sehingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktek pembiayaan atau jual beli salam. Kita masuk ke perlakuan akuntansi PSAK 103 untuk akuntansi untuk pembeli. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi adalah 1. Pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua yang harus dipenuhi adalah pengukuran modal usaha salam. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan. Yang keempat, denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Yang kelima, penyajian. Yang penyajian ini ada 3 kategori atau dibagi 3 kelompok, yaitu pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua, piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang ketiga atau C, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang didapat. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang keenam, hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi
adalah pengungkapan. Pengungkapan terdiri dari A. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua atau B. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga atau yang ke C. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Perlakuan akuntansi PSAK 103 untuk akuntansi penjual. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Yang kelima, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang didapat. Yang keenam, penyajian penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Yang ketujuh, pengungkapan. Yang A dari pengungkapan, piutang salam pada produsen. Yang B, jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan C, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang laporan keuangan syariah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kami dari kelompok 3, Friska, Mirasel Disit, dan Ardiansa mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.